Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendekatan Ilmiah dalam Penelitian. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan suatu teknik yang menggabungkan suatu metode induktif dan juga deduktif dalam rangka memecahkan masalah. Berpikir deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Sedangkan berpikir induktif merupakan kebalikan dari berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dimulai dari fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang membuat siswa mencari tahu hal-hal tertentu agar tahu hal itu sangat berkesesuaian dengan penerapan pendekatan saintifik. Menurut Honstan, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati atau merumuskan masalah, memajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan dengan berbagai teknik, menganalisis data dan juga menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah. Ada beberapa langkah yang ada dalam pendekatan ilmiah dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Penelitian ilmiah bermula dari segi suatu masalah atau persoalan yang harus dipecahkan secara sederhana. Masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai pernyataan yang menuntut jawaban yang diperoleh dengan cara sistematis agar kebenaran jawaban tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu mengajukan hipotesis. Merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara tentang masalah tersebut. Pada tahap ini, seorang peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan bahan informasi mengenai masalah tersebut melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan masa lalu atau secara deduktif merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga yaitu mengumpulkan analisis data. Peneliti sebelum melakukan pengujian terhadap benar tidaknya suatu hipotesis terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dengan suatu cara yang memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis penelitian. Tentunya, teknik pengumpulan data setiap peneliti akan berbeda-beda tergantung dari masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengujian hipotesis. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang dilakukan secara induktif. Hipotesis ini diuji dengan jalan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui pengumpulan tes eksperimen dan juga sebagainya. Data yang terkumpul itu untuk menguji benar tidaknya hipotesis tersebut. Yang terakhir yaitu menarik dan menyatakan kesimpulan. Setelah data terkumpul, maka hasilnya dianalisis untuk menetapkan apakah penelitian memberikan bukti-bukti yang mengandung hipotesis atau tidak. Artinya, suatu kesimpulan harus mengindikasikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis yang tidak teruji kebenarannya harus tetap disimpulkan dan memberi pertimbangan serta penjelasan faktor penyebabnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya,
Untuk pemaparan materi kedua akan dipaparkan oleh Saudari Ada. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan ilmiah dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada atau timbul dalam bidang pendidikan. Berdasarkan rumusan penelitian pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui persyaratan pokok dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian pendidikan itu harus dilaksanakan secara sistematis, artinya berdasarkan pola dan teknik tertentu sesuai dengan aturan-aturan ilmiah dan penelitian pada umumnya. Kedua, penelitian pendidikan itu harus logis, yang berarti berdasarkan logika berpikir ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dan prinsip-prinsip serta teori-teori penelitian. Yang ketiga, penelitian pendidikan dilaksanakan secara berencana, yaitu betul-betul sudah direncanakan tentang apa yang akan diteliti, bagaimana cara meneliti, kapan penelitiannya itu akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan pembelajaran diwujudkan dengan dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, menalar, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan kegiatan tersebut. Pertama, mengamati. Kegiatan mengamati dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya penemuan data. Di mana, Wi? Yang kedua, menanya. Kegiatan belajar pada tahap ini adalah peserta didik mengajukan pertanyaan tentang informasi dari apa yang diamati atau dipertanyakan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang diamati. Proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang keempat itu mencoba, mengaplikasikan metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik. Peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Yang terakhir, mengomunikasikan. Pada tahap ini, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun, baik secara bersama-sama atau bersama-sama seperti kelompok atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik akan mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Agda atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.